Di situs ladang batu ini, kabarnya sering muncul wanita-wanita berkebaya cantik. Uniknya kehadiran wanita-wanita ini juga kerap diikuti kemunculan batu-batu atau perhiasan emas. Bahkan beberapa warga sempat ketiban rezeki mendapat perhiasan batu tersebut, sehingga menjadi kaya raya di desanya. Lantas benarkah batu-batu dan perhiasan emas itu memang ada? Memang ada. Di Desa Ngasinan, Kecamatan Matesi, Karanganyar, Jawa Tengah terdapat sebuah situs berwujud kumpulan menhir, atau batu berdiri. Namanya situs Watu Kandang. Situs batu tersebut adalah bentuk pracandi sebelum ada seni bangunan candi di Indonesia. Usia situs diperkirakan sudah sangat tua. Penelitian terhadap situs ini pada awalnya berdasarkan laporan Dikterandu Sukatno, yaitu staf Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Pusat yang berkunjung ke situs ini pada tahun 1967. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan oleh staf Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Wilayah 1 Prambanan. Sekarang bernama BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sejak saat itu para sarjana asing maupun sarjana Indonesia mengadakan penelitian-penelitian di situs ini. Antara lain Dr. Van Hikeren, Dr. Andus Sujono, serta Profesor Dr. Andus Sartono. Namun terlepas dari luar pengetahuan sejarah tentang situs itu, terdapat sekumpulan cerita misteri dan gaib seputar keberadaan situs itu. Yang paling terkenal dan sering dicari orang dari situs ini adalah banyaknya perhiasan batu mulia di sekitar lokasi situs, ungkap Dadang Hamin, seorang warga setempat yang rumahnya dekat dengan situs Watu Kandang itu. Berdasar penuturan lelaki asal Jawa Barat ini, sejak ia berdiam selama 13 tahun di sana, selalu ada hal-hal aneh berkaitan dengan lokasi situs tersebut. Hal-hal aneh itu antara lain adalah seringnya penampakan berwujud wanita-wanita berkebaya. Wanita-wanita itu selalu muncul dan menghilang begitu saja tanpa jejak. Juga munculnya perhiasan berupa kalung dan gelang emas yang tiba-tiba saja ada di atas batu situs. Selain itu ada penampakan batu yang dijaga anak kecil dengan berhias mahkota di kepalanya. Namun masing-masing kejadian itu tak mengganggu warga sekitar sini. Malah banyak warga yang tiba-tiba mendapat rezeki nomplok berupa perhiasan tersebut. Cerita lelaki beranak 3 ini. Hal aneh pertama adalah seringnya penampakan wanita dengan pakaian kebaya. Di saat-saat tertentu entah siang atau malam wanita misterius itu sering muncul dan berkomunikasi secara normal dengan warga sekitar. Namun setelah sadar, banyak warga yang tiba-tiba baru ingat bahwa wanita berkebaya tersebut sering muncul dan hilang begitu saja tanpa bekas atau jejak. Kenek atau sopir bus angkutan umum yang lewat rute jalan sini, sering mengalami hal aneh itu. Lanjutnya lagi. Sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang masih sering kejadian. Di mana tiba-tiba saja bus yang lewat dihentikan atau di-stop oleh wanita berkebaya yang berdiri di pinggir jalan. Bahkan kejadian tersebut sering terjadi saat siang bolong atau sore menjelang gelap. Biasanya si wanita misterius berdiri di bawah sebuah pohon dekat lokasi situs Watu Kandang. Nah saat bus berhenti, maka si wanita masuk bus dan duduk. Tapi belum ada beberapa menit saat bus berjalan, tiba-tiba si wanita sudah raib hilang entah kemana tanpa jejak sedikit pun. Celakanya saat menaikkan penumpang wanita misterius ini, kenek atau sopir bus sendiri yang cuma bisa melihat sosok wanita itu. Sedangkan penumpang lain biasanya tidak bisa melihat sama sekali. Jadi banyak penumpang heran saat tiba-tiba bus berhenti dan sang kenek seperti menaikkan penumpang, padahal jelas terlihat tak ada penumpang satupun yang masuk, terangnya lagi. Itulah sebab, saat sang kenek atau sopir merasa kehilangan si penumpang misterius, banyak penumpang lain juga heran dengan sikap sang kenek. Sering juga si penumpang wanita misterius bergabung dengan banyak penumpang lain yang hendak masuk bus. Namun begitu di dalam tahu-tahu sudah hilang lagi. Raib entah di mana. Banyak orang pintar atau paranormal mengklaim bahwa hilangnya si wanita misterius memang masuk ke alam lain di dalam kompleks situs Watu Kandang itu.
Dari terawangan banyak paranormal, dalam kompleks situs itu terdapat sekitar 300 roh yang masih hidup dan membentuk semacam perkampungan atau desa gaib di lokasi. Kata lelaki yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dari lokasi situs Watu Kandang tersebut. Penampakan wanita misterius ini sering juga muncul dalam lokasi situs. Biasanya mereka berdiri di samping batu berdiri sambil memandang atau mengawasi orang-orang sekitar yang lalu lalang. Yang menakutkan sering juga saat malam hari wanita-wanita misterius itu berjalan menyeret kakinya seperti hendak bertamu di rumah-rumah warga sekitar. Namun begitu didekati tiba-tiba sudah menghilang dengan sendirinya. Bahkan rumah saya sering disinggahi oleh wanita berkebaya itu. Dan yang paling sering memergoki adalah anak saya yang pertama, ujar lelaki ini dengan serius. Lalu siapakah gerangan wanita berkebaya yang lalu lalang tersebut? Saat dikejar mereka pasti sudah menghilang dengan cepat dan hilang tanpa jejak sedikit pun. Kejadian yang aneh lagi adalah seringnya atau munculnya batu-batu perhiasan seperti emas atau permata yang tiba-tiba saja ada di atas batu-batu situs. Kejadian itu biasanya berlangsung di pagi hari saat sinar mentari menjelang datang. Dan warga yang pertama kali melihat tentu saja senang dan gembira, karena perhiasan itu benar-benar nyata dan bisa dijual seharga puluhan juta rupiah. Seringkali perhiasan itu masih berwujud batu murni, namun warga lainnya juga menemukan sudah berbentuk perhiasan utuh seperti kalung, cincin, atau gelang. Namun saat dulu banyak warga menyanggung tempat itu di pagi-pagi buta, malah sama sekali tak ada secuil pun batu perhiasan yang dinanti muncul. Itulah uniknya misteri lokasi situs Watu Kandang. Nah, karena seringnya kejadian itu, maka banyak juga pengunjung yang pura-pura berwisata ke dalam kompleks Watu Kandang. Padahal niatnya ingin mengambil batu mulia atau perhiasan berharga di dalam kompleks situs ini, paparnya panjang lebar. Tercatat banyak pendatang asal Jawa Timur yang datang khusus untuk mengambil batu-batu berharga tersebut. Kiai asal Surabaya, Banyuwangi, Jember, serta Magetan pernah datang ke lokasi dengan tujuan yang sama. Di antara mereka memang sukses mengambil beberapa batu emas tersebut. Namun beberapa juga harus dibayar mahal, yaitu roh penunggu tidak terima dan meminta tumbal beberapa nyawa untuk batu yang telah diambil secara paksa dari lokasi situs gaib itu. Memang setelah saya perhatikan, beberapa saat setelah ada yang sukses mengambil perhiasan dengan ritual gaib, biasanya selang beberapa hari ada warga sini yang mati mendadak, atau tiba-tiba saja ada kecelakaan maut di jalan raya di dekat lokasi situs, ujarnya mengenang. Di depan lokasi situs memang terdapat jalan raya yang menghubungkan antara objek wisata Tawangmangu Karanganyar dan kota Solo. Nah, di jalan itu kadangkala terjadi kecelakaan yang menewaskan beberapa orang. Dan biasanya setelah ditelusuri, beberapa hari sebelumnya pasti ada orang yang melakukan ritual gaib mengambil emas atau batu berharga lainnya dari dalam kompleks situs. Menurutnya, perhiasan di dalam kompleks sejatinya bisa diambil asalkan oleh orang yang memang berhak atau dikehendaki oleh roh penunggu situs. Sedangkan jika diambil dengan paksa atau dengan cara ritual gaib tentu akan meminta tumbal nyawa. Dan celakanya tumbal yang dimaksud tidak harus dari keluarga si pelaku ritual, namun bisa acak siapa saja yang kebetulan melewati situs ini. Bisa pengendara motor, mobil, bus, bahkan orang yang menyeberang jalan sekalipun bisa terkena dampak buruk dari mitos tumbal. Dalam lokasi situs jika dikumpulkan dipercaya ada sekitar 2 tenggok bakul besar, atau keranjang dari anyaman bambu, yang penuh berisi batu perhiasan yang beragam. Mulai emas, permata, berlian, bahkan juga batu akik mulia. Saya sendiri pernah tiba-tiba mendapat 7 perhiasan berlian yang harganya ratusan juta rupiah yang sudah berpindah ke kamar saya, ceritanya. Namun sayang berlian yang dimaksud memang hanya mampir singgah untuk sembunyi saja. Beberapa minggu kemudian berlian itu telah hilang lenyap. Menurutnya berlian itu berkumpul lagi dengan saudara-saudaranya di dalam lokasi kompleks situs. Ia percaya bahwa berlian itu memang belum menjadi hak atau rezekinya, jadi ia tak menyesalinya sama sekali. Lepas dari kebenaran semua cerita misteri terkait penampakan perhiasan emas tersebut, menurut Giatno seorang juru pelihara resmi dari situs Watu Kandang tersebut, mengatakan bahwa dulu memang kerap ditemukan artefak berbahan emas di lokasi tersebut. Di antaranya yang paling berharga adalah sebuah penutup muka atau semacam cadar dari perhiasan emas. Misteri lain adalah adanya sebuah batu yang berada di luar kompleks situs Watu Kandang. Memang selain dalam kompleks sendiri, ada ratusan batu layaknya menhir lainnya berserakan dalam lahan sawah, ladang, dan tegalan milik warga sekitar. Oleh pihak terkait hanya didata dan dibiarkan letaknya seperti adanya tanpa dipindah sedikit pun. Konon banyak batu yang memang tidak mau dipindah lokasinya.
Jika dipindah ada saja kejadian gaib yang menghalangi proses pemindahan itu. Misteri lain adalah adanya seorang anak kecil dengan mahkota seperti raja yang sering terlihat dalam sebuah batu besar berdiri. Lokasi batu misteri itu dalam tegalan sawah warga desa setempat. Namun keberadaan batu dan penampakan misteri itu tak pernah mengganggu warga sekitar. Dipercaya disitulah tempat tinggal sang pemimpin perkampungan gaib dari lokasi situs Watu Kandang. Yang Mas itu bentuk penutup muka. Kalau kayak disamakan sama temuan di luar negeri itu sebagai penutup muka. Penutup muka. Itu di buku ada. Kandang. Jika sore menjelang, ada pantangan bagi pengunjung untuk tidak menduduki satupun batu yang ada di situ. Jika nekat, dulu sering ada orang yang kesurupan setelah tanpa sengaja atau sengaja menduduki atau berdiri di atas batu-batu menhir tersebut. Di malam-malam tertentu, masih banyak orang yang minta izin untuk ngalap berkah di lokasi. Biasanya di atas dua batu besar datar mereka memberikan sesaji dan berdoa untuk meminta permohonan masing-masing. Warga desa setempat juga sering memberi sesaji sebagai wujud syukur berupa nasi tumpeng atau jajanan pasar, penganan dalam piring kecil setelah mereka memanen hasil padi atau tanaman kebun lain. Bahkan sering juga warga keturunan bermata sipit datang ke lokasi. Mereka menabur bunga dan beberapa uang logam dan kertas untuk sekedar membuat ritual syukuran karena usahanya yang telah lancar dan maju. Cerita tutur lainnya, menurut Giatno, yang sampai saat ini juga masih diapresiasi oleh warga adalah cerita legenda tentang asal-usul batu tersebut. Dikisahkan dulu pada saat awal-awal para sunan menyebarkan dakwah agama, terdapat seorang sunan atau wali yang diutus melewati desa tersebut. Namun karena busana khas sang sunan dianggap nyeleneh, atau lain dari kebanyakan warga desa setempat, maka banyak petani desa yang sedang menggarap lahan justru mentertawakan sang wali atau sunan yang dianggap asing tersebut. Karena merasa murka, maka sang wali tersebut akhirnya mengutuk para petani desa yang dianggapnya kampungan. Dan sudah menghina busana kebesaran simbol keagamaannya tersebut. Para petani akhirnya dikutuk menjadi batu. Hingga sampai sekaranglah, banyak batu dengan posisi berdiri di lokasi tersebut. Sumber, majalah kisah nyata.com. Dulunya ini di sini itu batu-batu ini adalah dulu orang-orang pada waktu itu dikatakan juga katanya orang cocok tanam. Nah, terus ada wali lewat dengan berpakaian juga aneh kan pada waktu itu, pakaian masih kalau orang wali itu aneh. Nah, itu menertawakan. Akhirnya si wali yang lewat itu marah. Istilahnya dia menyapa tapi nggak disaut, ya udah kamu jadi batu aja kalau nggak dikutuk itu. Ya, kalau cerita warga gitu. Tapi ya. Berarti intinya batu-batu ini penjelmaan dari petani-petani dulu itu. Ya, versi warga. Ada sebuah mitos.